Selamat datang di gereja. Kami berdoa agar kalian menikmati hadirat Allah pada hari ini dimanapun kalian berada. Di rumah, di kamar, nonton lewat apapun juga. Saya harap kalian juga menonton bersama dengan 2 atau 3 orang agar semuanya diberkati pada hari ini. Pastor Mark sedang berada dalam masa karantina karena telah banyak berkeliling di Australia. Maka dari itu dia harus dikarantina selama 14 hari. Jadi dia tidak dapat bergabung dengan kita secara fisik di panggung, tetapi kita akan bergabung via Zoom hari ini dengan dia dan berbincang dengannya sambil kami akan berdiskusi tentang visi di musim ini. Ini dia, Pastor Mark bersama dengan kita. Halo sayang. Halo juga. Gimana kabarmu? Ya, baik. Gimana karantinanya? Sepi? Sebenarnya begini, aku nggak pernah mengalami yang seperti ini sebelumnya, tapi aku yakin banyak orang juga mengalami hal yang sama seperti ini. Memang ada beberapa hari aku merasa benar-benar sangat kesepian karena masa isolasi yang seperti ini, tapi aku mulai menulis lagu dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Tuhan di masa ini. Jadi bisa disebut ini masa rehat yang unik, belum lagi seluruh dunia mengalami hal yang sama, mereka harus rehat dari aktivitas mereka. Tapi aku nggak mau merasa menjadi korban, karena ada yang lebih parah mengalaminya, ada yang kehilangan pekerjaan. Jadi selama masa karantina ini saya belajar satu hal, yaitu teori akhirnya menjadi kenyataan. Kita berkhotbah dan menyanyi akan banyak hal, dan ini saatnya kita menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Kau tahu aku pernah berkhotbah tentang mengikut Tuhan, kita nggak perlu tahu kemana arah kita, yang penting kita tahu siapa yang kita ikuti. Karena dia tahu kemana kita dipimpinnya, itu pernyataan-pernyataan yang bagus sebenarnya. Dan itu benar, kita tidak tahu kemana kita sekarang. Hanya Tuhan yang tahu, ini saatnya teori menjadi praktek. Sering kita nyanyikan tentang bersuka di tengah badai, mempercayai Tuhan. Ya memang lagu-lagu itu enak dinyanyikan saat cuaca cerah. Tapi sekarang kita berada di tengah badai. Kabarku baik, aku menikmati sekarang karena tidak pergi kemana-mana. Tapi aku berharap dunia segera kembali normal seperti semula. Benar itu yang kuharapkan. Jadi di masa ini di seluruh dunia di mana semua orang sedang alami krisis dan tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi, mengapa sangat penting bagi kita untuk kita pikirkan dan bicarakan tentang visi? Maukah kau jelaskan pada kami apa yang ada di hatimu? Sebab tema hari ini adalah visi di masa ini. Jadi bagikan, apa maksud judul khotbah hari ini? Jadi dalam pandanganku, visi itu bukan sesuatu yang sangat besar dan itu bukan juga disebut sebagai prestasi yang harus diraih. Visi adalah kemampuan untuk melihat. Tanpa visi orang akan binasa. Orang pada binasa sekarang, bahkan yang tidak terkena virus karena mereka tidak dapat melihat masa depan. Visi di saat ini bukanlah visi yang mengubah visi kita secara pribadi atau visi gereja. Visi ini adalah kemampuan memandang di tengah badai. Oleh anugerah Tuhan kita memandang dari caranya memandang. Visi adalah tentang pengharapan. Di tengah dunia yang sedang bergolak, terkunci, terisolasi seperti ini, visi harus berkata masa depan itu masih ada. Matahari pasti bersinar lagi. Ada sesuatu di depan sana menantikan kita dan kita harus dapat melihat itu semua. Beberapa hal mungkin berubah dari cara kita hidup. Bagaimana kita menghidupi visi gereja di masa seperti ini? Bagaimana kita bisa membawa hadirat Tuhan bagi dunia justru ketika kita sendiri tidak bisa keluar dari rumah? Inilah sebabnya kita perbaharui konteks visi untuk hari ini. Visi di masa ini adalah tentang memberi pengharapan kepada setiap orang yang bertanya-tanya tentang bagaimana hidup di dunia seperti ini selanjutnya. Dan sangat penting bagi kita untuk memandang melampaui badai yang ada. Jadi praktisnya visi itu seperti apa di masa seperti ini? Saya sudah berusaha merangkumnya menjadi beberapa hal yang sangat sederhana. Semoga ini bermanfaat untuk menjadi acuan bagi kita semua, entah kalian dari Kingdom City ataupun hanya online dimanapun kalian berada. Ada 4 pemikiran atau prinsip yang menjadi batu penjuru di musim ini, dan ini sangat kuat. Yang pertama, renungkanlah firman Tuhan. Ya, ketika kita memilih tahun ini dengan visi The Word atau firman Tuhan, saat kami umumkan di bulan September tahun lalu, di tengah revival kita yang lagi panas-panasnya saat itu, kalian ingat bukan? Tema firman Tuhan ini seakan menjadi sebuah anti klimaks dari apa yang kita alami tahun lalu. Maksudku firman itu adalah Alkitab yang kekal, yang hidup, yang kuat, dan itu adalah pedang kita yang dapat mengubahkan hidup. Iya, kita pahami itu, tapi kalian tahu, kita semua ada di tahap kebangunan rohani saat itu. Tapi iya, Tuhan memang lebih tahu apa yang terjadi selanjutnya terhadap dunia ini. Dia lebih tahu. Belum lagi ini, dunia sekitar kita ini sedang berubah, tapi hanya satu yang tidak berubah. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku akan kekal selamanya, tidak akan pernah berubah. Saat itu tidak semua orang sadar bahwa mereka memerlukan Tuhan, dan sekarang ini orang lebih mengandalkan Tuhan, bahkan lebih dari sebelumnya. Jika ada yang bertanya, perlukah kita akan firman Tuhan? Ya, jawabnya. Sebab inilah satu-satunya yang tidak akan pernah berubah dan mengatasi segala keadaan apapun yang dihadapi oleh tiap bangsa. Jadi merenungkan firman Tuhan itu penting.
Di bagian ini saya juga mau ingatkan kita semua. Kita boleh saja membaca berita, tapi ingat kita hanya membaca berita, bukan merenungkan berita. Yang kita renungkan adalah firman Tuhan, jangan dibalik keadaannya. Saat kita merenungkan sesuatu, itu akan menjadi fokus kita, itu akan menjadi obsesi kita. Kita memang harus update berita akan keadaan sekitar kita, tapi jangan terbawa berita. Kita harus merenungkan firman Tuhan, itu yang paling penting, itu yang paling inti dari semuanya di masa seperti ini. Poin kedua, ciptakan sebuah atmosfer. Yang saya maksud dengan membangun atmosfer adalah membangun sebuah suasana yang baik, membangun sebuah kondisi di mana iman dipertunjukkan. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Ini adalah tanggung jawab kita masing-masing secara pribadi, untuk keluarga kita, untuk suasana di sekitar kita. Janganlah kita turut dengan dunia yang sedang panik, sedang takut, sedang mengalami kekhawatiran, kegelisahan, dan kita ikut terbawa di dalamnya. Keadaan yang baik ini harus dibangun dengan tujuan yang baik pula. Itulah tanggung jawab kita. Ada Roh Kudus di dalam kalian, penuh damai sejahtera, penuh kasih di dalam kalian. Roh Kudus tidak pergi kemana-mana. Roh Kudus tidak takut pada COVID-19. Jadi saat kita berusaha mengendalikan situasi dunia kita, pastikanlah kita menciptakan suasana yang tepat. Jangan biarkan suasana yang ada di dunia mengubahkan dan mengendalikan perasaanmu, responmu, dan sikapmu. Jadi putarlah lagu rohani dalam rumahmu. Joinlah bersama dengan kami dalam doa-doa di Insta Live kami atau yang lainnya. Terhubunglah pada hal-hal yang dapat membangun harapan, iman, dan kasih, yang akhirnya semuanya itu akan mendatangkan sukacita tersendiri. Lakukan apapun yang bisa kalian lakukan sehingga kalian sebagai bagian dari keluarga kalian di rumah akan menciptakan suasana yang seperti ini yang baik. Renungkanlah firman Tuhan, bangunlah atmosfer, yaitu sesuatu keadaan di mana sesuatu hal dapat bertumbuh. Ini seperti greenhouse. Itulah sebetulnya dalam greenhouse, tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik. Ciptakan suasana ini di rumah kalian. Jujur saja, kedagingan akan semakin tampak, stres lebih sering muncul. Semua orang tinggal di rumah, dan kalian dengar cerita tentang kekerasan dalam rumah tangga akan semakin meningkat, dan sebaliknya, kejahatan di luar rumah berkurang. Tantangan di luar tetap ada, tetapi ada lebih banyak tantangan di dalam. Bagi beberapa keluarga, tinggal di rumah adalah saat yang baik untuk menjadi lebih dekat lagi, tapi bagi beberapa yang lain bisa berpotensi buruk. Jadi poin ini yaitu membangun sebuah suasana yang baik adalah tanggung jawab yang harus kita pikul. Jadi inilah visi di musim ini. Yang pertama, kita merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, bangunlah suasana yang baik. Yang ketiga, saya sebut bangunlah hubungan dua atau tiga. Saya perlu hati-hati menyampaikan ini, karena kita di zaman dimana kita harus social distancing, tapi semua orang membutuhkan hubungan dua atau tiga orang bersama dengan yang lainnya. Bahkan sekalipun saat kita tinggal di beberapa negara seperti Malaysia dan Australia saat ini, di mana kita tidak boleh keluar rumah sekalipun, dua atau tiga yang saya maksudkan di sini adalah anggota keluargamu atau orang yang tinggal serumah denganmu. Kalian harus tetap memiliki hubungan dengan dua atau tiga orang, meskipun di zaman seperti ini harus social distancing. Paling nggak kita bisa online. Dan jika kalian harus tinggal sendirian mungkin atau di rumah kalian sendirian tidak punya siapa-siapa, jangan sampai kalian terbatasi oleh isolasi dan kalian tidak punya hubungan dengan siapapun. Ingatlah, dua atau tiga bersama dengan kalian itu penting. Kita harus tetap terhubung di masa-masa yang seperti ini. Tetaplah bangun sebuah hubungan. Alkitab penuh dengan janji tentang hubungan. Jika dua tiga orang berkumpul, dia mengutus muridnya berdua-dua. Jika dua tiga orang sepakat, ada banyak janji Tuhan nyata dalam sebuah hubungan. Bahkan saat kita mengikuti ibadah online seperti ini, jangan sendirian. Pastikan kau mengajak dua atau tiga orang, paling tidak keluargamu. Disinilah poin ketiga kita lakukan. Kita bertumbuh, kita menikmati hubungan bertumbuh bersama dengan dua tiga orang yang adalah saudara seiman kita. Ya, dan itulah poin ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sesuatu yang sangat sederhana, tapi menurut saya ini juga sangat penting untuk kita praktekkan, kita terapkan di masa-masa seperti ini. Saling memberkatilah kalian satu sama lain setiap hari. Saling memberkati setiap hari. Memang sangat mudah bagi kita merasa down dan kita berpikir, wah hidupku sukar, hidupku sulit hari-hari ini. Dan yang lain pun mengalami yang sama. Ingatlah, separah apapun keadaanmu, ada orang lain yang lebih parah dari yang kau hadapi. Jadi saya mengajak kita semua untuk jangan berfokus pada diri kita. Mari kita berfokus keluar. Inilah poin keempat pentingnya di sini. Bayangkan misal kita di dalam sebuah penjara yang gelap dan ada jendela di sana. Ketika kita membuka jendela, kita melihat keluar. Sebenarnya kita membiarkan cahaya masuk. Di masa ini penting bagi kita untuk kita memandang keluar agar ada cahaya masuk dalam hidup kita. Saat kita memberkati orang lain, sebenarnya kita juga sedang memberkati diri kita sendiri. Saya pernah mendengar orang hebat berkata, cara terbaik untuk menolong kita keluar dari depresi adalah dengan cara kita mau menolong orang lain. Ya pastilah, dengan kita mau melihat kesukaran orang lain, pada akhirnya kita akan melihat bahwa kesukaran yang kita alami tidak terlalu sukar dibandingkan apa yang dihadapi orang lain.
Jadi inilah 4 hal sederhana yang bisa kita lakukan selama musim ini, selama masa-masa ini. Yang pertama, renungkanlah firman Tuhan. Dan lalu bangunlah sebuah atmosfer, bangunlah sebuah suasana yang baik. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pujian, kita menyembah Tuhan. Hindari pembicaraan-pembicaraan yang lain yang tidak penting. Dan yang ketiga, kita bangun hubungan dengan 2 atau 3 orang. Itu sangat penting. Dan yang terakhir, kita harus terus-menerus memberkati orang lain. Jangan terus-menerus memikirkan tentang diri kita sendiri. Berkati orang lain, berkati orang lain. Nah, sekarang seperti apa visi yang secara praktis berkaitan dengan Kingdom City? Aku tahu bahwa secara global kau telah menyusun strategi dengan tim, dan kau telah menemukan beberapa hal baru yang menarik agar Kingdom City tetap terhubung. Apakah kau ingin berbagi hal-hal itu dengan kami sekarang, dengan kita semua yang ada di sini? Sebagian besar dunia kita bergerak online seperti di berbagai tempat di seluruh dunia. Ibadah kita akan online. Jadi sekarang ada orang-orang dari berbagai negara yang tergabung dengan kita dari Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, secara harfiah di seluruh dunia. Ada banyak negara dan orang yang tergabung dengan kita. Jadi apakah kalian secara resmi bagian dari Kingdom City atau bukan, itu tidak penting. Yang penting kalian adalah keluarga sekarang. Di musim ini kita semua adalah keluarga dan semua orang diterima. Salah satu bagian yang menjadi fokus kita adalah connect group. Jika kalian ingin terhubung dalam connect group, saya sangat senang, ataupun dimanapun kalian berada, tapi salah satu hal yang kami lakukan adalah, sekarang ini kita akan memindahkan koneksi connect group secara online. Banyak negara dimanapun setiap kita berada, kita bahkan nggak bisa berkumpul di rumah-rumah seperti dahulu. Saya tahu ada beberapa negara masih bisa, dan jika pemerintah kalian masih mengizinkan, silahkan lakukan itu. Tapi ingat, sebisa mungkin kita melakukan tanggung jawab kita secara moral dan sosial, dan saya pikir terhubung secara online adalah yang terbaik sementara ini. Tidak hanya pemimpin Connect saja yang berpotensi membawa Connect Group kalian secara online, tapi kami juga telah membuat Connect Group pada minggu di mana kita tidak biasanya menjalankan Connect Group, kira-kira ada 57 Connect atau lebih yang kita sediakan secara online. Kami menyebutnya Connect Online, di mana para pendeta kami benar-benar terhubung di layar dan memimpin Connect Group. Di sini ada Pastor Mervin, Pastor David, Pastor Blake, maksud saya semua pendeta, Mark Lacey, John Udil, Julian, Anda tahu, Bruce, semua pendeta kami, Sean Paul, sebutkan saja. Mereka adalah lead pastor, juga ada Andrew di Singapura, John di London, Jay di Dubai, semua pendeta kami memimpin Connect ini. Nah, jika kalian ingin berada di Connect Group mereka, kalian dapat bergabung, tidak masalah di kota atau negara mana kalian berada. Jika kalian selalu ingin berada di Connect Group David Storer, di Connect Groupnya Jemima, di Connect Groupnya Phil Ayre, di Connect Groupnya Matt Fielder, sekarang kesempatan kalian bisa di sana. Jadi akan ada pilihan, yang perlu kalian lakukan adalah memilih, klik secara online di bawah, lalu semua akan muncul dan ada waktu yang berbeda-beda selama seminggu. Jadi perhitungkan juga zona waktu kalian, karena ini akan tergantung di mana kalian berada. Cari saja waktu yang cocok untuk kalian, klik, dan yang akan kalian lakukan adalah dalam waktu kurang dari 1 jam, kita akan menonton video singkat dengan cepat, lalu pendeta akan memimpin diskusi, selanjutnya ada obrolan online, dan kita semua terlibat dalam semuanya ini di Connect Group Online. Sungguh sangat luar biasa, bukan? Mungkin kalian berpikir, "Oh tidak, aku tidak akan berhasil, pesertanya sudah lebih dari 10." Perhatikan, Connect Online ini bisa menampung hingga 1.000 orang di satu kelompok. Dan ini benar-benar berarti bahwa kalian masih bisa terhubung, kalian masih akan memiliki pengalaman Connect yang baik di musim ini, dan dengan beberapa pendeta yang mungkin selalu ingin kalian dengar dan ajak bicara. Jadi Connect Online akan menjadi bagian yang luar biasa. Sepertinya kita memiliki video yang akan menjelaskan apa yang baru saja kau katakan. Mari kita saksikan video itu sekarang. Hey Kingdom City, we have got exciting news. We are going Kingdom City Connects online. Our pastors from all across the globe in all the different locations are going to be hosting a Connect group. We can fit 1,000 people each Connect. God is doing great things. We can't wait to see you. Simply go to kingdomcity.com, click on Online Connects, register with the Connect leader and the time slot you're interested in. Itu luar biasa, menghubungkan kapan saja, di mana saja. Apalagi yang sudah kita rencanakan? Hal-hal apa yang menyenangkan untuk kita semua di keluarga kita di Kingdom City? Hal lain yang saya pikir sangat menarik adalah, sekali lagi, maaf pada siapapun yang telah berusaha online minggu lalu, tapi kami belum menyempurnakan strategi dan mengatur ulang segala teknisnya. Maaf. Hari ini kalian bisa berada di sini karena kalian berhasil masuk situs web kami, dan jika kalian terbiasa dengan situs web kami, kalian akan melihat ke bawah segala tampilannya telah diperbaharui, dan sekarang semuanya telah mudah diakses. Ada khotbah-khotbah dalam bahasa Mandarin, Thailand, Kamboja, bahasa Indonesia, semua ada di sana. Kami juga sediakan program anak-anak yang luar biasa setiap minggu, program kaum muda setiap minggu, dan ibadah gereja. Jadi sungguh, ungkapan yang kami gunakan musim ini adalah kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja. Sungguh siapa saja, kapan saja, di mana saja, kalian dapat mengakses layanan minggu itu.
Setelah 7 hari semuanya yang telah kami post akan berpindah ke YouTube dan kemudian Kingdom City Plus yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Tapi sungguh kemudahan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Penginjilan di musim ini adalah tentang berbagi, berbagi link, berbagi likes. Maksud saya jika kalian gugup bersaksi pada seseorang, yang perlu kalian lakukan adalah berbagi berita, berbagi di YouTube. Saya mendorong semua orang secara global untuk subscribe YouTube kami. Ini akan membuat kalian terhubung secara global tentang apa yang terjadi dan dengan begini kalian dapat berbagi. Bagikan saja program anak yang akan membantu anak-anak tetangga kalian atau program youth yang akan membantu orang tua berjuang untuk anak mereka yang masih muda. Jadi kalian yang ada di rumah pahami, di musim ini ketegangan di rumah akan meningkat. Anak-anak akan membutuhkan program, kaum muda akan membutuhkan program, dan ibadah Ramadan dibagikan dan dibagikan melalui link YouTube, Facebook. Ini akan lebih mudah diakses secara online. Mudah sekali. Kalian tidak akan punya masalah dengan streaming dan saya sangat senang konten-konten tersebut tersedia dan tersebar luas secara global. Jadi sudah ada connect group secara online, sudah dijelaskan juga tentang gereja kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja, dan yang ketiga adalah Kingdom City Plus. Seingat saya ada klip singkat tentang ini. Kingdom City Plus pada dasarnya adalah kumpulan luar biasa dari semua konten keren dan yang telah ada sebelumnya dan sudah direkam. Kami telah mendapatkan khotbah dan seri yang luar biasa dan paket pengajaran dari Pastor David, Pastor Mervin, semua yang ada di konferensi kami, khotbah-khotbah sebelumnya, bagian untuk anak-anak, remaja, ibadah umum, segala yang kami miliki dan semua yang akan kami lakukan, semuanya ada di Kingdom City Plus. Di situs web kalian, jika kalian mengklik Kingdom City Plus, kalian akan langsung masuk di dalamnya. Ini adalah website berlangganan, kurang lebih seperti Netflix. Dan di musim seperti ini akan sangat membantu pelayanan kami. Saya kira jika ada ungkapan untuk musim ini dia. Untuk menjangkau yang terhilang dan menghubungkan yang sudah ada di dalam. Ini dia Kingdom City Plus. Dan online adalah cara kita melakukannya. Bagaimana kita bisa menjadi gereja ketika kita tidak bisa pergi ke gereja? Nah, seperti inilah kita di musim ini. Connect online. Layanan gereja untuk anak-anak, pemuda, dan dewasa kapan saja, siapa saja, di mana saja bisa ikut. Di Kingdom City Plus saya mendorong kalian, terutama jika kalian mampu. Berlangganan $3 sebulan, dan ini akan memberi kalian akses ke konten yang tak terbatas untuk semua yang akan kami lakukan. Kalian tahu, saya pikir Netflix semua biaya $7-9, tapi apapun itu kita berbeda. Ini lebih lengkap. Anda tidak perlu membayar untuk hal-hal individual dan hanya berlangganan $3. Bahkan bulan pertama gratis. Jadi saya mendorong kalian, bagikan pesan ini. Saya tantang kalian, bagikan kabar tentang Kingdom City Plus ini kepada sebanyak mungkin orang. Ini adalah cara yang bagus untuk melakukan penginjilan tanpa harus benar-benar masuk ke rumah seseorang dan bagikan apa yang sedang Tuhan lakukan di dunia kita di musim yang seperti ini. Bagikan kepada banyak orang. Hal kedua adalah masuklah ke YouTube dan subscribe. Saat ini masih hanya satu channel, tapi tidak ada channel anak-anak, tidak ada channel pemuda, tidak ada channel dewasa. Yang ada hanya satu channel, yaitu Kingdom City. Tetapi semuanya dapat diakses di sana. Ketiga, jika kalian mampu membayar $3 sebulan, silakan masuk dan berlangganan Kingdom City Plus. Dan sungguh ini adalah cara kami untuk memastikan kami memberi kalian semua instrumen untuk menciptakan atmosfer, untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Dan saya mendorong kalian, entah kalian menonton sendirian di belakang perangkat laptop atau HP, atau kalian bersama dengan keluarga, dengan beberapa orang atau kelompok ini, kelompok itu, pastikan ada 2 atau 3 bersama dengan kalian. Ini yang ingin saya tekankan. Bahkan ketika saatnya untuk mengikuti ibadah, kami dapati statistik minggu lalu bahwa rata-rata waktu orang menonton video ibadah minggu lalu adalah 12 menit. Dan sebagian karena munculnya kesulitan saat itu memang. Dan bahkan saya, ketika saya nonton sendirian dan saya nonton video, saya akan percepat dan melakukan apapun yang saya suka. Tetapi ketika saya nonton dengan kamu misalnya sayang, kamu tahu aku tidak akan bisa mempercepat. Kamu akan katakan, jangan lewatkan. Apa yang kamu lakukan? Atau sebenarnya aku yang mengatakan itu kepadamu. Dan sungguh ketika ada 2-3 orang dalam ruangan, ada kepekaan, ada niat, ada perhatian. Dan dengan demikian, semuanya sebenarnya tentang disiplin. Ini masalah tentang disiplin. Sebagai rumah tangga, sebagai keluarga, pergi ke gerejalah setiap minggu. Dan biarkan anak-anak melakukan hal mereka, duduklah bersama mereka. Ketika anak-anak muda melakukan pekerjaan mereka, duduklah bersama mereka jika mereka mengizinkan. Dan sebagai sebuah keluarga, sebagai orang dewasa, lakukanlah ini dengan 2-3 orang. Dan saya pastikan itu akan melibatkan iman kalian lebih terhubung satu sama lain. Dan itu akan menghindarkan kita dari yang lain.
Dan pesan saya terakhir, jangan juga jadikan semuanya di musim ini serba online. Jangan lupa bahwa meskipun kita tidak dapat saling berhadapan, kita masih dapat saling bertelepon. Kalian masih bisa bermain dengan anak-anak kalian di rumah. Tidak semuanya harus serba online. Saya mendorong kalian untuk melakukan sesuatu yang benar-benar mengambil peranan. Atau kita akan memiliki pandemi baru setelah pandemi ini selesai, yaitu kecanduan online yang tak berkesudahan bagi beberapa orang. Bagi sebagian orang, para gamer khususnya, mencintai banget musim ini karena mereka bisa menyelamatkan dunia dengan duduk di rumah dan tidak melakukan apapun. Benar-benar ada pilihan bagi tiap orang yang kecanduan online di musim ini. Mari kita memastikan bahwa kita memiliki, dalam batasan yang diizinkan memang, yaitu dorongan untuk melakukan. Kamu benar-benar sibuk selama masa karantina ini, menyusun strategi, kamu juga berolahraga dan tetap sehat, sungguh luar biasa memperhatikanmu. Apakah kamu punya kata-kata terakhir yang ingin kau bagikan buat kami saat ini, sebelum kita mengakhiri sesi ini? Ini adalah tantangan terbesar yang pernah kita alami. Tentu saja dalam masa hidup saya. Tidak hanya secara pribadi, tidak hanya gereja kita, tapi saya pikir dunia dalam masa hidup kita. Dalam masa hidup kakek nenek kita, kita memiliki kisah perang yang tidak kita ketahui karena bukan di zaman kita. Tapi di era kita ini adalah tantangan terbesar yang kita miliki. Dan memang benar, kita semua percaya bahwa dalam setiap tantangan selalu ada peluang. Jadi ini adalah tantangan terbesar. Saya benar-benar percaya dengan iman bahwa ini adalah kesempatan besar yang pernah ada. Kita memiliki banyak kesempatan, lebih banyak kesempatan. Saya percaya bahwa Tuhan di balik semua kekacauan ini akan membantu membangunkan gereja tidak seperti sebelumnya, membangkitkan orang percaya tidak seperti sebelumnya, menghubungkan kita tidak seperti sebelumnya, dan kita punya kemampuan untuk menjangkau yang terhilang dan menghubungkan yang sudah ada dengan cara yang tidak seperti ada sebelumnya. Jadi saya ingin mendorong kalian, tidak peduli tantangan yang kalian alami, setiap minggu saya memimpin pertemuan doa. Banyak pendeta kalian secara global juga melakukan sesuatu. Jagalah iman kalian tetap naik. Jika kalian bisa, renungkan firman Tuhan, ciptakan atmosfer, bangun hubungan, dan berkati setiap orang. Lakukanlah sesuatu, tulis catatan buat orang tua, berdoa untuk seseorang, memberi dorongan buat seseorang. Jika kalian mampu secara finansial, berkati seseorang yang telah kehilangan pekerjaan atau mengalami masa sukar. Kita bisa melakukan empat hal ini secara praktis, dan itu membuat kita terhubung, diperlengkapi, dan diberdayakan di musim ini. Dan percaya atau tidak, kita akan membawa kenyataan hadirat Tuhan ke dunia kita dari ruangan kita. Saya berterima kasih karena iman percaya kalian. Terima kasih untuk kalian yang setia dengan persembahan kalian, memberkati setiap hari. Ini sesuatu yang berbeda, tapi kalian tetap memberkati dengan persembahan kalian secara online. Bahkan semuanya secara online, koneksi secara online, gereja secara online, persembahan secara online, dan kalian setia melakukannya. Ini luar biasa. Itulah yang kalian dan saya berikan. Dan sebagian besar gereja kita secara global memberi secara online. Jadi saya ingin mendorong kalian yang bisa, pastikanlah kalian tetap setia dan berpengharapan. Ingat, ada harapan. Saya ingin menutup dengan mengatakan ada harapan. Tuhan tidak hanya untuk kalian. Mungkin kalian belum mengenal Tuhan. Mungkin kalian bahkan tidak tahu apa-apa tentang Dia. Saya ingin beritahu kalian bahwa Dia mengenal kalian. Kalian tidak sendirian seberapapun kalian terisolasi saat ini. Kalian tidak sendirian seberapapun kalian terkarantina. Kalian bukan tidak bermasa depan. Tidak peduli seberapa banyak yang berubah di masa ini. Tuhan ada untuk kalian. Kami mengasihi kalian. Dan saya ingin kalian tetap dalam iman. Tetap terhubung dengan semua yang Tuhan lakukan. Dan percayalah bahwa Tuhan masih memiliki masa depan untuk kita semua. Untuk kalian semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa buatmu. Dan berkat khusus ini buat kalian. Jadi dimanapun kalian berada sekarang, mari kita berdiri sebagai tanda kita siap menerima berkat. Angkat tanganmu, siaplah menerima berkat dan anugerah yang dari Tuhan untuk kalian. Mari kita berdoa. Dan jika kalian bisa berbahasa roh, mulailah perkatakanlah iman. Perkatakan iman dalam rumah kalian, ke dalam apartemen kalian. Mari kita angkat suara kita. Mari kita angkat suara kita. Mari kita doakan. Allah Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, di mana dunia kami mungkin menyakiti-Mu Tuhan, di mana keluarga kami mungkin sedang terluka, sedang sakit, sedang tersakiti, dan Tuhan kami berdoa agar Engkau memberkati semua orang yang tangannya terangkat tinggi hari ini. Ya Roh Kudus, datanglah, turun atas mereka, dari mulai kepala mereka, di atas kepala mereka sampai ke kaki mereka. Engkau memberkati mereka, dipenuhi oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap mereka dalam nama Yesus. Kami nyatakan penyakit jauh dari rumah mereka. Kami tangkit penyakit keluar dari tubuh mereka. Sekarang dalam nama Yesus, kami menyatakan tidak ada senjata yang dirancang untuk menjatuhkan bisnis mereka, anak-anak mereka, pernikahan mereka. Tidak ada yang akan berhasil. Senjata-senjata itu akan jatuh di dalam nama Yesus. Bapa, aku berdoa untuk para usahawan. Lindungilah sumber daya mereka Allah. Lindungi bisnis mereka. Berikan pada mereka strategi surgawi tentang cara berhasil dalam situasi ini, di musim ini ya Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak kami agar mereka berhasil dalam pendidikan mereka. Di
di musim ini ya Tuhan. Aku berdoa untuk kesehatan kami semua, agar kita semua tetap terjaga dan sehat di musim ini Tuhan. Kami menyatakan oleh karena anugerah-Mu saja, bahwa tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawan kami akan berhasil menjatuhkan kami di saat-saat ini. Bahwa orang-orang sekitar kami akan melihat terang di dalam kami, dan itu akan menarik orang untuk datang kepada Roh Kudus. Entah semua ini dijalankan secara online ataupun melalui offline ya Tuhan. Kami berdoa agar selama waktu ini ada kebangunan rohani terjadi sampai ke ujung bumi. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami percaya Engkaulah yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.